kembali kita datang berjumpa di dalam mesbah pagi. Mari saudara, kita mau luangkan waktu kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan dialah sumber hidup kita, sumber keselamatan, sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mari saudara, kita senangkan hati Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, dalam Tuhan mesbah doa pagi kepadamu Tuhan. Kami ingin mau bersekutu erat denganmu sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami mau mengutamakan Engkau seperti Tuhan Maria yang duduk di kakimu Tuhan, memberi waktu yang terbaik Tuhan kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat berharga buat kami. Karena kalau kami ada hari ini pun semua karena anugerah-Mu. Untuk itu kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu Tuhan Bapa yang ada di sorga. Biarlah turun urapan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, sehingga Tuhan yang hari ini roh mereka yang menyala-nyala untuk mencari-Mu Tuhan, walaupun mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, yang sakit di rumah maupun yang lemah Tuhan, Kau yang berikan semangat iman mereka, bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan mereka biarlah Tuhan mendapatkan kekuatan, kuasa, urapan, mujizat yang baru dari-Mu Tuhan. Dan kami yang sudah siap melayani Engkau, memuji, menyembah-Mu, biar kami juga beri yang terbaik buat Engkau. Segala kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini, kami katakan, kami hancurkan di nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, dan kami percaya Kau ada di dalam doa pagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nyanyikan, kita katakan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada kami. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik ya Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik ya Bapa, Engkau selalu baik bagi kami. Bapa Engkau baik, yes Tuhan Engkau baik, selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Aku memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau sungguh baik, Engkau baik bagi kami. Bapa Engkau baik, Kau Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Bapa Engkau baik, amin. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan, terus menyembah-Mu. Inilah kami Tuhan, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Yesus Tuhan. Puji-Mu, amin Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi
Bapa, Kau angkat kami jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau layak untuk ditinggikan, disanjung tinggi Tuhan. Karena memang Kau Tuhan Allah yang sangat begitu mengasihi kami, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, penebus kami, penyembuh kami, pemulih kami. Dan Tuhan Kau layak Tuhan, terima pujian Engkau Bapa Tuhan Yesus Allah pencipta kami yang Maha Besar, yang sangat mengasihi kami, sehingga kami Tuhan, hidup kami Tuhan terpelihara baik semua karena anugerah-Mu. Engkau tidak biarkan kami hidup sendiri dalam dunia ini. Begitu kami tidak mau takut Tuhan, kami tidak mau jalani dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami serahkan hidup kami padamu di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu kepada kami, kenikmatan, berkat, penyertaan dan pertolongan selalu kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kami ingin membalas Tuhan pada pagi hari ini dengan kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Walaupun persembahan kami tidak sebanding dengan segala kebaikan-Mu, namun inilah Tuhan, layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang pada hari ini memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat lawatan-Mu pada hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Kau kusanjung Tuhan pada pagi hari ini, nama-Mu Yesus, haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah, inilah penyembahan kami Tuhan, nama-Mu Tuhan, amin. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya, amin Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, dalam kebaikan-Mu dalam hidupku, amin Tuhan. Apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku, amin. Kau baik Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, ya Bapa. Nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku, amin. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu Tuhan, menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku
pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Temanya adalah pentingnya pengenalan akan Kristus. Ya, saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kita akan membaca, saudara, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, saudara, pengenalan kita akan Tuhan bisa kita dapati melalui kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Ya, jadi melalui firman Tuhan yang kita dengar, saudara, setiap hari kita dapat mengenal akan pribadinya, kita dapat mengenal akan Tuhan lebih lagi, dan juga melalui saudara saat teduh dan juga doa kita yang intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal isi hati Tuhan, saudara, ajaran-ajarannya yang mengajarkan kita tentang kebenaran firman-Nya. Ya saudara, nah ini yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Lewat pengenalan kita akan Tuhan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan, dan sampai akhirnya hidup saudara dan saya ya semakin kita serupa dengan Tuhan, ya, di dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Nah saudara, apakah pentingnya pengenalan akan Kristus dalam hidup kita? Saudara, melalui pengenalan akan Kristus tadi kita sudah baca, saudara, kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah, ya. Dikatakan tadi 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan kita akan Tuhan. Ya saudara, melalui pengenalan kita akan Tuhan, maka kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah, ya. Nah saudara, kasih karunia memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan dan kesukaran hidup yang kita alami di dunia ini, ya. Sebab melalui kasih karunia Tuhan yang kita tahu bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya, sehingga saudara, iman kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ya saudara, kita menantikan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang memampukan kita untuk mengatasi setiap pergumulan hidup saudara dan saya, ya. Kita hidup oleh karena kasih karunia, dan kasih karunia itu datang hanya melalui Yesus Kristus. Anugerah yang saudara terima yang paling besar, atau kasih karunia yang paling besar, adalah keselamatan di dalam Tuhan, ya. Dan itu kita dapati melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, kita dapat saudara mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Demikian pula dengan damai sejahtera, ya. Melalui pengenalan kita akan Kristus, saudara, kita yang dahulu menjadi musuh Allah oleh karena dosa, sekarang kita telah diperdamaikan, saudara, melalui pengorbanannya di kayu salib, ya. Jadi saudara, pentingnya kita mengenal akan Kristus
agar kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah, ya. Hal yang kedua, saudara, kita hidup dalam kesalehan, ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, ya. Jadi melalui pengenalan kita akan Kristus, dikatakan firman Tuhan, maka kita hidup di dalam kesalehan, ya. Saudara, di ayat yang keempat dikatakan supaya olehnya, yaitu oleh pengenalan kita akan Kristus, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, ya. Nah, saudara, melalui pengenalan kita akan Kristus, maka kita hidup dalam kesalehan, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya, saudara, bahwa saudara, sifat-sifat Allah itu tertanam dalam hidup kita, ya, sehingga saudara dan saya dapat hidup kudus dan hidup dalam kasih, ya, karena sifat Allah yang utama adalah kudus, ya. Jadi melalui pengenalan kita akan Tuhan, maka saudara, ya, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya bahwa Tuhan menanamkan kodrat ilahinya, sifat-sifat ilahinya, yang terutama adalah kekudusannya, ya, sehingga saudara dimampukan untuk hidup kudus, ya, di tengah-tengah dunia yang cemar ini, ya. Jadi saudara, melalui kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari melalui firman dan doa, maka saudara, kodrat ilahi, sifat-sifat Allah itu tertanam dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan, ya, dan juga hidup di dalam kasih, karena kasih juga itu berasal dari Allah. Kalau saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama, ini semua karena Tuhan, anugerah Tuhan, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, ya. Jadi setiap orang yang berhubungan intim dengan Tuhan setiap hari, saudara, kita dapat mengenal akan Dia, dan lewat pengenalan kita akan Tuhan, maka kodrat Allah, sifat Allah itu tertanam dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara, firman Tuhan katakan kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, ya. Nah, saudara, yang ketiga, pentingnya pengenalan akan Tuhan, dikatakan yang ketiga adalah kita hidup dalam panggilan dan pilihan yang teguh, ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung, ya. Jadi saudara, melalui pengenalan kita akan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita hidup dalam panggilan dan pilihan yang teguh, ya. Jadi Tuhan memanggil saudara untuk keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya, ya, hidup dalam kebenarannya. Dan Tuhan memilih saudara untuk kita, saudara dan saya, untuk kita boleh melayani Tuhan, ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan semakin kita intim dengan Tuhan, mengenal akan Dia, maka saudara dan saya, panggilan Tuhan makin teguh dalam hidup saudara dan saya. Iman kita tidak akan tergoncang oleh kesulitan, kesukaran apapun, karena saudara, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, dikatakan semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, semakin panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita makin teguh, ya. Panggilan dan pilihan Tuhan
dalam hidup saudara adalah agar kita meninggalkan dosa-dosa kita, ya, dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi bila kita diuji dengan kesukaran-kesukaran hidup, maka iman kita tetap teguh dan kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Hal yang keempat, kita memiliki hak penuh masuk kerajaan Kristus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 11 mengatakan demikian. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ya. Saudara, pengenalan kita akan Kristus membuat kita memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan surga, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya saudara dan saya semakin mengenal akan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan dia akan bertindak, saudara, karena dia percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidupnya sampai pada akhir kesudahan hidup kita di dunia ini, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya saudara terpacu untuk semakin mengenal Tuhan, bangun hubungan intim saudara dan saya dengan Tuhan setiap hari melalui firman dan Roh Kudus, dan melalui pengenalan kita akan Tuhan, semakin hidup kita dikuduskan, semakin sifat atau kodrat ilahi Tuhan tertanam dalam hidup saudara dan saya, ya. Dan saudara dan saya hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan yang berlimpah, ya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan kemuliaan. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh Kau layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupan. Sungguh Kau layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami semakin mengenal akan Tuhan, semakin kami hidup di dalam anugerah Tuhan dan damai sejahtera dengan Engkau ya Tuhan. Semakin kami mengenal Engkau melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, melalui pengenalan kami akan firman Tuhan dan melalui persekutuan kami dalam doa-doa kami setiap hari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka sifat-sifat manusia lama kami akan semakin hari semakin berkurang dan Tuhan bertambah dalam hidup kami. Kodrat ilahi ada dalam diri kami sehingga memampukan kami luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini ya Tuhan. Kami dapat hidup dalam kekudusan dan kebenaran oleh karena Roh Kudus dan firman Tuhan itu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan, Kau yang membuka jalan dan Kau yang mencukupkan segala kebutuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Demikian juga dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat oleh dosa, baik dosa pencabulan, perzinahan, kami berdoa dilepaskan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan curahkan roh pertobatan bagi kami anak-anak-Mu, supaya kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu senantiasa, dan kami boleh hidup dalam anugerah pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan pada hari ini. Percaya penyertaan-Mu sepanjang hari ini menyertai kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami, khususnya di masa-masa keadaan ekonomi, krisis ekonomi global saat ini. Biar bangsa kami dapat bertahan menghadapi masa-masa krisis dunia ini ya Tuhan. Berkati hikmat bagi pemimpin negara kami untuk dapat mengatasi keadaan sukar dan sulit di akhir zaman ini, tapi juga dalam masa tahun politik ini ya Tuhan, supaya bangsa ini tetap dalam keadaan aman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan dan kerusuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara diberkati malam mesbah doa pagi ini. Bagikan kesaksian saudara dan share kepada yang lainnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.